mungkin lebih sedikit dibanding kita nggak calling visa. Sampai di sini, sampai di Taiwan, pabriknya sama sekali nggak ada lemburnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi ya, ketemu bersama vlognya Dalimon Conan. Di video kali ini Dalimon akan membahas tentang job pabrik yang bagus di Taiwan ya kawanku. Nah, Dalimon ucapkan sekali lagi banyak-banyak berterima kasih buat kalian semua ya kawanku yang sudah mendukung channel ini, channel Dalimon Conan ini, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe di channel Dalimon. Dalimon doakan semoga kalian semua sehat selalu, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kawanku. Taiwan ini banyak sekali jenis pabriknya. Jadi ya juga kadang ada pabrik yang bagus, pabrik yang gak ada lemburnya, pabrik yang full lemburnya di Taiwan itu. Gak semua pabrik di Taiwan itu ada lemburnya ya kawanku. Dan job pabrik gimana sih yang bagus mungkin untuk kalian-kalian semua yang ingin bekerja ke Taiwan ataupun dalam proses berangkat bekerja ke Taiwan. Mungkin di video ini Dalimon akan memberikan sebuah penjelasan tentang job pabrik yang bagus di Taiwan sini ya kawanku. Untuk teman-teman semua yang dalam proses di PT, menurut saranku ya, kalian itu harus ketemu dengan pihak PT yang mengurusi tentang job turun dari agensi Taiwan ataupun dari negara Taiwan. Kalian bilang ke PT, kalian bilang ke orang PT yang mengurusi job itu, contohnya gini, Pak, tolong dicarikan pabrik yang banyak lemburnya, ongkos mahal sedikit nggak apa-apa, itu kawanku ya. Ibaratnya gini, kalau kita ibaratnya nggak bilang ke pihak PT tentang job yang bagus, biayanya itu mungkin sekitar 50 juta. Terus kalau kita bilang kita nambah 5 juta itu nggak apa-apa gitu kalau menurut aku. Yang penting kita bener-bener dapat job pabrik yang bagus. Karena kerja di Taiwan ini ya kawanku ya, kalau nggak ada lemburnya itu kita minus beneran. Kita itu nggak dapat apa-apa, hanya mendapatkan gaji pokok aja 25.250 NT dolar Taiwan. Itu belum termasuk dipotong-potong seperti dengan askes, astek, pajak, uang makan dan tempat tinggal. Apalagi ntar kalau di mesnya itu listrik itu bayar, terus agensi, seperti itu kawanku ya. Harus hati-hati untuk memilih job ya kawanku ya. Jangan asal kalian itu memilih job tanda tangan job. Kalian itu berhak memilih-milih job. Meskipun dari pihak sponsor sudah memberikan job ke kalian, kalau kalian ibaratnya gak sesuai dengan job yang kalian inginkan, kalian bisa tolak. Jangan terburu-buru untuk memilih job ketika kalian berada di PT. Karena banyak juga kawanku ya kasus seperti ini. Di PT itu dikasih job, tertera itu di tanda tangan job itu ada lemburnya, maksimal itu 3 jam. Terus sampai di sini, sampai di Taiwan, pabriknya sama sekali nggak ada lemburnya. Jadi kasus seperti itu sudah banyak sekali yang dirasakan TKI Taiwan ya kawanku ya. Jobnya itu juga nggak sesuai, ibaratnya gini, di PT di kita dikasih pabrik krom ya, pabrik krom. Di tanda tangan kerja itu ada pabrik krom. Setelah tiba dari sini, pabriknya bukan pabrik krom, mungkin pabrik besi, pabrik baja, seperti itu. Kasus seperti itu banyak sekali terjadi untuk TKI Taiwan kawanku ya. Jadi pabrik gak sesuai dengan job yang diberikan PT. Soal lemburan, soal jenis pabriknya nggak sesuai setelah kita tiba di Taiwan sini. Kasus seperti itu banyak sekali terjadi yang dialami oleh TKI Taiwan ya kawanku. Ketika mendaftarkan diri untuk menjadi calon TKI Taiwan di PT, kalian itu bisa mengikuti seleksi ataupun secara interview kawanku ya, secara interview online. Jadi kalau untungnya kalau kita itu mendapatkan job secara interview online dari bos pabrik Taiwan ataupun agensi Taiwan, kita itu bisa melihat kawanku ya
bisa mengetahui tentang pabriknya pabrik apa, terus prosesnya kerja itu gimana, terus kita itu diletakkan di bagian mana, itu kita bisa lihat. Karena kebanyakan agensi Taiwan ataupun bos dari Taiwan itu sudah menjelaskan tentang pabrik yang mau kita terima kawanku ya, kalau kita mengikuti seleksi online di PT. Dan terus soal lemburannya gimana, lemburnya wajib gimana, apakah lemburnya itu jam hidup ataupun jam mati. Kalau kita mengikuti seleksi dari online, itu semuanya diterangin dari agensi Taiwan ataupun dari bos pabrik Taiwan kawanku. Jadi kita itu sudah mengetahui ibaratnya seluk-beluk pabrik itu bagus apa enggak, ada lemburnya apa enggak. Teman-teman semua yang berada di PT ataupun dalam proses bekerja ke Taiwan, carilah pabrik yang ada lemburnya. Maksimal itu lembur 3 jam 4 jam kawanku ya. Dan alhamdulillah kalau kalian mendapatkan pabrik yang ada lemburnya, sistem lemburnya yaitu jam hidup. Contohnya gini, kalau sistem jam hidup ya kawanku ya, lembur jam 1-2 itu nilainya sama, ibaratnya 1 jam pertama, 1 jam kedua itu 130 ataupun 140. Terus kita lembur jam 3-4 itu lemburnya itu mencapai 160 sampai 170. Kalau kalian mendapatkan pabrik seperti itu, saya akui pabrik itu tersebut pabrik bagus ya kawanku. Dan juga kalau bisa kalian carilah pabrik yang ada lembur wajibnya. Ya maksimal lembur wajibnya 1 jam ataupun 2 jam. Dan untuk pengalamanku, kalau ada lembur wajibnya itu dikerjakan di pagi hari kawanku ya. Contohnya gini, kalau kita nggak ada lembur wajibnya, kita itu berangkat kerja itu jam 8 pagi. Kalau kita ada lemburnya wajib, kita berangkat kerja itu jam 6 pagi. Jadi jam 6 sampai jam 8 itu sudah dihitung lembur wajib 2 jam kawanku ya. Untuk kita mendapatkan job pabrik yang bagus, itu mungkin kita dengan lewat calling visa ya kawanku ya. Jadi kalau kakak ataupun adik keluarga kalian, teman kalian yang sudah bekerja ke Taiwan, kalian hubungin teman kalian, kakak kalian atau saudara kalian yang ada di Taiwan untuk nyarikan job pabrik yang bagus. Syukur-syukur alhamdulillah kalau teman-teman kalian, kakak kalian ataupun keluarga kalian itu mencarikan job pabrik yang bagus di Taiwan. Untungnya gini, kalau calling visa itu kita itu bisa melihat pabriknya itu gimana, bagus apa enggak, lemburnya bagus apa enggak. Itu kita minta tolong ke teman-teman kita yang sudah bekerja ke Taiwan untuk nyarikan calling visa ya kawanku. Hati-hati untuk memilih job calling visa ya kawanku ya. Soalnya banyak juga di media-media sosial, di Facebook ataupun di TikTok tentang tentang job calling visa. Soalnya job calling visa itu sulit kawanku ya. Sulitnya gimana? Job calling visa itu biayanya mungkin lebih sedikit dibanding kita nggak calling visa. Terus kita berpikir secara logika gini loh, kalau kita mendapatkan job calling visa secara mudah dari pihak PT tersebut, lah PT tersebut mendapatkan keuntungan apa gitu loh. Kan kalau calling visa itu sepengetahuanku ya cuma kita itu biaya terbang berangkat ke Taiwan, mungkin ditambah lagi dengan biaya medikal seperti itu ya kawanku ya. Jadi pihak PT, kalau kita itu di PT itu ada job calling visa, PT-nya itu loh mendapatkan keuntungan apa gitu loh. Dan untuk biaya juga, kalau calling visa itu lebih murah dari biaya yang tidak calling visa. Ibaratnya gini, kalau kita nggak calling visa biaya itu 50 juta. Kalau kita calling visa mungkin separuhnya 25 ataupun 20 juta. Nah kalau ada kabar soal PT tersebut menyediakan job calling visa, nah di PT tersebut mendapatkan untung apa? Kalau di PT tersebut banyak job calling visa. Jadi untuk teman-teman semua, hati-hati dengan kabar-kabar yang ada di media sosial tentang job calling visa ya kawanku ya. Dan pastikan juga
job calling visa itu job calling visa beneran, pakai visa kerja, bukan visa turis. Kalau kita diiming-imingin job calling visa 1 bulan, 1,5 bulan berangkat, kita itu harus hati-hati. Kita itu pakai job calling visa itu pakai visa apa? Jangan-jangan kita itu pakai visa turis. Sampai sini kita itu seperti kaburan kawanku kalau kita pakai visa turis. Karena kalau kita bekerja ke Taiwan itu ya kita pakai visa kerja. Jadi intinya hati-hatilah buat teman-teman semua yang ingin berangkat ke Taiwan, jangan tergiur dengan job-job iming-iming job calling visa yang banyak di PT-PT kawanku ya. Karena pengalaman aku job calling visa itu sulit. Gak semudah itu pihak PT untuk memberikan job calling visa ke kita. Karena ya seperti itu tadi, calling visa itu biayanya sedikit. Kalau dari pihak PT tersebut banyak job calling visa, terus keuntungan dari PT tersebut apa? Kan gak ada keuntungannya gitu ya kawanku ya. Dan untuk job pabrik yang bagus di Taiwan itu job pabrik apa sih mas gitu kan? Dan mungkin di sini aku akan memberitahu ya, tapi maaf sebelumnya kalau pemberitahu itu salah. Soalnya aku takut juga ntar teman-teman yang mau berangkat ke Taiwan mengambil job sesuai yang aku katakan, terus sampai di sini nggak ada lemburnya, kalian semua nyalain aku. Pokoknya intinya gini kawanku ya, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan juga seperti pabrikku aja kawanku ya, aku sama temenku itu satu pabrik, tapi dapatnya gaji juga beda. Aku yang bagian packing itu setiap hari lembur 4 jam, tapi yang bagian belakang yang kerjanya masang barang itu yang mau di chrome itu lemburnya tiap hari ya 3 jam, dan aku sendiri 4 jam. Jadi satu pabrik aja itu rezekinya beda-beda kawanku ya. Dan mungkin pabrik yang bagus itu ya apa ya, kalau pabrik chrome ya seperti yang ku alami ya 3 jam 4 jam lemburnya kawanku ya. Dan alhamdulillah juga ada lemburnya wajib. Tapi kadang juga minim-minim itu lembur biasa itu 3 jam. Kalau itu nggak ada, kalau orderan sepi. Pokoknya kalau pabrik chrome itu musiman kawanku ya. Kayak pabrik CNC itu musiman. Kadang itu naik, kadang itu turun, seperti itu kawanku ya. Pokoknya berputar lah kayak kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah, seperti itu kawanku harus soal jam lembur. Kalau pabrik chrome seperti yang aku alami, pabrik CNC. Mungkin yang bagus ya pabrik tekstil lah, tekstil kain itu, pabrik spare part. Dan yang mungkin yang lebih bagus itu kalau kalian kuat tenaganya itu pabrik peleburan baja. Kalau pabrik peleburan baja itu maksimal banyak sekali lemburnya kawanku ya. Hai guys, seperti itu yang dapat saya jelasin tentang job pabrik yang bagus di Taiwan ya kawanku. Semoga ini semua menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian-kalian semua yang mungkin ingin bekerja ke Taiwan ataupun dalam proses berangkat bekerja ke Taiwan. Dan selalu ingat tujuan kita untuk berangkat ke Taiwan yaitu untuk bekerja. Jangan sampai-sampai ya kawanku, kita itu sampai di Taiwan terpengaruh dengan pergaulan bebas yang ada di Taiwan. Kita kerja dengan sungguh-sungguh di Taiwan, kita pulang dengan keadaan sehat walafiat, kita tinggal merasakan, menikmati dari hasil jerih payah kita selama kita bekerja ke Taiwan. Dari saya Dalimun Konan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.